Saudara, saya sudah berada di lokasi budidaya belut dan produksi kopi belut milik kelompok UMKM Sri Kandi. Mari ikut saya. Saudara, saya berada di desa Puhopa. Saya bertemu dengan seorang tokoh masyarakat juga, mantan kepala desa di desa ini. Namun saat ini beliau tengah mengembangkan budidaya belut dan kopi belut, begitu ya Pak mantan desa. Ya. Baik. Nah, untuk kelompok UMKM-nya ini dinamakan apa kelompok UMKM-nya ini, Pak? Kelompoknya ini kelompok UMKM Sri Kandi. Ya. Nah, untuk kelompok UMKM Sri Kandi ini ada produk apa saja di dalamnya yang dikerjakan untuk saat ini? Produk sebenarnya yang baru kita coba kelola itu pengolahan pasca panen dari budidaya belut, yaitu pembuatan kopi belut. Kopi belut ya. Nah, ini menarik. Kopi belut. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya kopi belut ini membuatnya itu seperti apa? Apakah ada bahan yang lain yang dicampurkan di sana sehingga menjadi kopi belut, atau memang hanya belutnya saja yang dijadikan kopi, atau seperti apa? Mungkin dijelaskan, dan mungkin juga manfaatnya begitu, Pak. Iya. Sebenarnya kita fokus ke sumber bahan. Kopi belut itu sebenarnya terdiri dari 4 ramuan yang memang bahan dasarnya itu ada tumbuh di sekitar kita, khususnya di wilayah Kabupaten Konawe, seperti kopi robusta atau kopi lokal lah, yang saya biasa sebut kopi lokal. Terus bahan baku kopi belut itu kopi, terus bubuk belut ditambah dengan akar tandiso kalau bahasa Tolakinya, tapi kalau bahasa nasionalnya itu akar bunga tunjuk langit. Terus kedua, keempat ditambah dengan jahe merah, itu yang jadi 4 unsur itu kita racik, kita jemur, setelah jemur kering, setelah itu kita giling. Setelah digiling baru kita racik menjadikan sebuah produk yang disebut kopi belut itu. Kopi belut. Nah, untuk manfaatnya sendiri kopi belut ini, karena saya dengar juga bukan hanya sekedar masyarakat setempat saja atau masyarakat Konawe yang tertarik, bahkan kalangan akademisi pun sudah berdatangan ke tempat ini. Bahkan saya dengar orang-orang dari pusat juga, begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat kopi belut ini atau budidaya ini sangat menarik? Iya. Mungkin sebenarnya opini orang itu kan terbungkus dengan jargon ya. Jadi saya mencoba membuat jargon kopi belut itu karena memang pertama baru ada, khususnya untuk Sulawesi Tenggara ini baru ada, baru saya coba kembangkan. Nah, sehingga mungkin dengan kalimat aneh itu, kata-kata kopi belut itu mungkin menurut mereka itu kan barang yang langka dan aneh. Sehingga alhamdulillah berbondong-bondong orang-orang ingin tahu, bertanya tentang proses perkembangannya, pembudidayaannya, bahkan sampai pemasarannya. Nah, kalau untuk khasiat, ya berdasarkan hasil lab dari BP POM kan alhamdulillah untuk izin lab ini sudah terbit bahwa kopi belut ini layak konsumsi berdasarkan kajian dari lab BP POM. Nah, dan saya dengar juga ini pasarannya sudah tembus ke luar negeri juga ini, Pak. Alhamdulillah. Iya, kalau untuk kota-kota di Indonesia mungkin sudah hampir semua. Luar biasa ya. Bahkan sudah ke Turki ini sudah sampai, juga ada keluarga yang promosi di sana kan. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Kalau untuk pangsa pasar, karena mungkin ini barang dalam tanda kutip aneh begitu, sehingga orang menarik begitu. Baik. Oke, mungkin coba kita lihat-lihat di sekitar ini Pak, gimana mungkin bisa diperlihatkan ke saya kolam-kolam belutnya dan mungkin pohon-pohon kopinya dan beberapa ramuan tadi yang dicampurkan di dalam kopi belut itu. Bisa kita lihat-lihat mungkin ya sekelilingnya. Kalau untuk produk, mungkin kita jalan-jalan
produksi kopi belutnya sendiri ini masih manual apa sudah menggunakan mesin? Ya sebenarnya karena kita masih sifatnya home industry, kita masih manual. Tapi alhamdulillah sebenarnya ada stimulan dari Kepala KSDA Taman Nasional Rawaaupa Watumohai, sehingga kelompok UMKM kami ini mesin giling, luar biasa, peralatan, bahkan mereka ingin investasi untuk mengembangkan akar tandiso itu. Ya, untuk produksi kami rutin dalam setiap bulan itu memproduksi 300 sampai 500 botol. Wow, luar biasa. Nanti ada di dalam hasil produk. Baik, ayo kita lihat ya. Mari. Apa harapannya ke depan? Yang jelas Kopi Belut ini harapan saya sebagai pengelola dan mungkin harapan masyarakat yang masuk dalam kelompok UMKM ini, supaya produk ini bisa masuk ke pasar publik ya, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, baik itu sisi regulasinya, legalitasnya. Produk unggulan, karena terus terang bahwa Kopi Belut ini untuk wilayah Konawe ini baru di sini yang saya sementara kembangkan. Luar biasa. Nah, dengar-dengar juga ini sudah ada BPOM RI-nya ini ya? Ya. Untuk produknya. Kalau untuk BPOM RI itu yang baru terbit adalah hasil uji tentang layak konsumsinya. Layak konsumsi ya, berarti memang untuk produknya layak konsumsi ya? Iya, layak konsumsi. Baik. Yang belum terbit itu tentang label halal MUI, terus merek terdaftar izin edarnya kan yang belum, yang sementara kita proses. Baik, luar biasa. Semoga semuanya lancar ini Pak ya, dan kelompok UMKM Serikandi ini maju. Amin. Dan berkembang. Iya. Ini hasil dari Kopi Belut ya Pak ya. Nah, Kopi Belut produksi UMKM Serikandi, luar biasa. Nah, untuk satu botol seperti ini dihargai berapa Pak? Ini satu botolnya ini 50.000 ya. Untuk isi 100 gram. 100 gram. Jadi kalau kita jelaskan ini 8 sampai 10 gelas. 10 gelas ya. Wah, luar biasa. Nah, tentunya dengan berbagai khasiat ya, sudah ditinjau oleh BPOM RI bahwa Kopi Belut ini layak untuk dikonsumsi. Nah, lebih lanjut lagi, tim dari UMKM ini akan terus berinovasi sehingga kelak akan lebih kita tahu lagi manfaat atau khasiat daripada Kopi Belut itu sendiri. Saudara, pasti saudara penasaran kan? Kita akan nikmati, saya mewakili semua yang ada yang menyaksikan tayangan ini, oke? Saya akan menikmati Kopi Belut ini. Gimana sih rasanya ya? Saya juga penasaran, karena setahu saya belut itu kita konsumsinya ya paling dibakar, digoreng ya kan, dalam bentuk belut. Tapi ini ada kopinya, ada belutnya, ada jahe merahnya, dan ada akar tandiso itu ya, yang menurut masyarakat itu diyakini punya khasiat yang luar biasa untuk kesehatan. Nah, coba kita akan mencicipinya, oke? Nah, oke. Wow, luar biasa, ini masih panas. Saudara, ini masih panas. Saya mencoba merasakannya dulu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan sama kita semua bagaimana sih rasanya ya. Apakah sama dengan kopi-kopi pada umumnya ataukah berbeda? Saya akan mencoba. Rasanya oke. Buat penikmat kopi pasti suka. Ini ada rasa-rasa jahe-jahenya begitu ya. Ada rasa-rasa jahe, dan memang ada
sepintas ada rasa-rasa belutnya yang lewat. Seperti itu. Pokoknya pasti rugi kalau tidak mencicipi atau mencoba ini ya. Dan mungkin untuk Anda yang kebetulan melintas di desa Puopa, Kecamatan Puriala, bisa mampir ke rumah atau bertanya saja di mana lokasi budidaya belut milik UMKM Sri Kandi. Nanti kalian bisa mencoba minuman kopi belut ini. Yang jelas rasanya luar biasa, nikmat. Yuk, tos. Luar biasa, nikmat. Kopi belut UMKM Sri Kandi. Saudara, demikian dulu kebersamaan kita untuk kali ini dalam episode Kopi Belut. Nantikan terus tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share tayangan ini ke semua teman-teman media sosial kita. Sehingga kita terus mendapatkan informasi-informasi yang up to date dan inspiratif. Salam.